Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Rahman dengan NIM 4222001026. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya kerjakan pada semester ini, yaitu robot sepak bola beroda. Untuk bagian yang saya kerjakan dalam proyek ini yaitu pada bagian vision, khusus pada bagian kamera Z stereo. Berikut merupakan desain pada robot striker dan robot keeper yang telah digunakan pada perlombaan kontes robot Indonesia dan Middle Size Light. Kemudian ini merupakan metode yang saya gunakan pada proses pendeteksian, yaitu YOLO-ROS. Mengapa saya menggunakan metode YOLO-ROS ini? Karena secara komputasi dan pemrosesan dalam mendeteksi gambar lebih ringan dibandingkan dengan metode YOLO yang belum menggunakan ROS. Kemudian yang sebelahnya merupakan kamera Z yang digunakan pada robot untuk menampilkan output atau gambar yang telah diprogram dalam pendeteksian. Target yang sudah dicapai. Yang pertama yaitu mendeteksi objek dengan menggunakan metode YOLO-ROS. Target yang kedua yaitu mendapatkan jarak dan sudut dengan menggunakan metode YOLO-ROS. Dan target yang ketiga yaitu membuat program paralel YOLO-ROS. Kenapa saya membuat program YOLO-ROS ini? Membuat program paralel karena sebelumnya untuk mendeteksi gawang menggunakan kamera Omni. Namun terkadang pendeteksiannya kurang bagus karena data yang diperoleh tidak cukup dan kurang pada tampilan pendeteksiannya. Oleh karena itu, saya menggunakan program YOLO-ROS ini pada kamera Z untuk membantu kamera Omni ketika kamera Omni tidak mendeteksi gawang. Dan tentunya kamera Z dengan metode YOLO-ROS ini juga berfungsi untuk resampling pada robot. Karena pada saat resampling menggunakan landmark seperti tiang gawang, objek yang ada di tengah lapangan, dan juga landmark-landmark lainnya. Berikut merupakan running program yang telah saya buat menggunakan metode YOLO-ROS. Seperti ini running programnya. Tampak pada video kamera mendeteksi objek yang berada pada lapangan seperti kick off kanan, sini saya beri nama KKA, dan kick off kiri yaitu KKI. Di sini juga ada bola, gawang kanan. Data tersebut diperoleh dari pengambilan data, kemudian selanjutnya di marking, setelah di marking lalu di learning. Di sini terdapat gambar yang terkadang hilang-hilang karena data yang diambil kurang banyak atau dalam proses learningnya sebentar. Oleh karena itu diperlukan pengambilan data yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pendeteksiannya. Berikut merupakan simulasi running dari robot. Tampak pada video bola yang ditendang pada robot
tidak tepat sasarannya ke dalam gawang. Hal ini terjadi karena error dari IMU yang berada pada robot. Kemungkinan juga bisa terjadi pada pendeteksian gawangnya yang kurang baik. Sehingga ketika robot menendang ke gawang, posisi gawang tidak tepat berada di celah yang berada samping kiper. Target yang belum tercapai. Yang pertama yaitu kecepatan objek dengan metode YOLOROS. Kemudian proses komputasi pada program YOLOROS. Untuk menyelesaikan masalah kecepatan pada objek mungkin bisa memakai perhitungan atau metode yang lain selain menggunakan krono. Karena kemarin ketika saya coba menggunakan krono, program berjalan menjadi lagging. Untuk mengatasi masalah yang kedua yaitu proses komputasi pada program YOLOROS, mungkin bisa dengan cara memangkas penggunaan program. Hal tersebut berguna untuk proses komputasi agar program dapat lebih ringan ketika berjalan atau running. Penerapan aplikasi Cloud Robotic. Pada proyek ini yang digunakan pada bagian base station sebagai alat komunikasi antar robot. Untuk komunikasinya menggunakan UDP dan multicast. Jadi, transmisi jaringan multicast ini dapat mengirim data dan informasi kepada banyak komputer atau sistem tujuan dengan tidak semua sebagai host. Multicast diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti ketika beberapa komputer dalam grup ingin menerima transmisi tersebut. Jadi, ketika dalam pertandingan base station ini akan tersambung dengan referee box menggunakan TCP. Kemudian 3 robot dan base station akan tersambung menggunakan UDP multicast. Base station akan mengirimkan status referee box dan setiap robot akan mengirimkan status dirinya. Referee box dan robot akan mengirimkan statusnya masing-masing setiap 100 ml ke multicast group. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.